Tuhan membenci sakit penyakit. Tuhan membenci maut. Karena itu dikatakan itu musuh Tuhan. Dan karena itu dia mau, waktu dia bilang, dia katakan, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, menjadi peringatan akan kematian sampai Tuhan datang. Karena dia benci kematian. Dia Tuhan, dia Allah. Dia gak kurangan apa-apa, tapi dia menyediakan kematian buat kita supaya kita bebas dari maut, kita bebas dari kutuk, bebas dari semua penyakit. Dan waktu kita angkat roti kita melihat bukan aja bentuk kesembuhan, bukan, tapi kita lihat tubuh Kristus itu sudah sehat. Extremely health. Nah itu kata tepatnya, extremely health. Kita jangan lihat ke diri sendiri, tapi kita lihat apa yang Tuhan buat di Alkitab. Kalau Musa umur 120 tahun, matanya masih terang, tubuhnya masih kuat, dan dia pulang aja gitu ya. Saya ingat Pastor Phil bilang cerita Smith Gilbert juga gitu. Tuhan, saya mau pulang, karena dia udah lihat surga, pulang udah. Tapi dokter periksa badannya nggak ada kekurangan apa-apa, ya sehat benar-benar. Jadi ini juga merubah paradigma kita. Kita nggak ada di tempat ini. Kalaupun harus pulang duluan, kalau ya saya percaya semua diangkat ya, nggak ada yang pulang. Itu pulang maksudnya gini, bukan nggak harus sakit gitu, nggak harus sakit. Ya, tapi kita bilang, Tuhan saya udah mau pulang aja, ya silakan. Tapi jangan ya. Kita sampai dijemput sama Tuhan, sampai dipermudah dari hari lepas hari. Ya, direstorasi. Dan kita percaya, kita angkat roti kita. Ini tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat kita. Firman Tuhan katakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan kita tahu, saudara yang kekasih, inilah Tuhan kita dengan tubuh Kristus, amin. Tubuh Kristus sehat, kita sehat. Kita makan dalam nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini tubuh Kristus sehat, tubuh Kristus kuat, tubuh Kristus muda dan segar. Demikian saya di bumi ini. Forever young, forever healthy, forever strength. Dan ingatkan ya, kita punya Zoe life, hidup Kristus. Yang dalam bahasa aslinya tuh artinya hidup yang dimudahkan. Nah itu, sebenarnya gimana caranya? Tuhan, ya. Dan cawan perjanjian baru dibenteraikan darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Kita completely forgiven. Saudara resapkan di hati kita sepenuhnya diampuni, sepenuhnya di dalam Kristus, sepenuhnya di bawah berkat, sepenuhnya di mahkotai kasih karunia. Kita adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Katakan, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dosa saya sudah diampuni. Yang masa lalu, yang sekarang, yang masa depan, selama-lamanya. Saya komplit diampuni. Saya komplit menerima restorasi Tuhan. Tuhan Yesus restorasi. Tuhan Yesus restorasi. Tuhan Yesus restorasi. Terima kasih.
kasih Tuhan. Karena kasih-Mu tidak berkesudahan, hidup kami kekal, tidak berkesudahan, karena kami di dalam Engkau. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kau ada di tengah-tengah kami. Kau mengurapi kami. Terima kasih Kau menyatakan diri-Mu. Kau memberitahu kepada kami segala keindahan-Mu, kemuliaan-Mu. Kau indah dari segala sisi, depan, belakang, luar, dalam, kiri, kanan. Engkau kuat, Kau tidak sombong. Engkau lembut, Kau tidak lemah. Kau sekuat baja, selembut sutera. Engkau raja segala raja, sekaligus hamba yang melayani. Kau gembala yang agung, gembala yang mulia, gembala yang luar biasa, sekaligus anak domba yang disembelih. Engkau yang memberikan kami roti untuk makanan kami setiap hari, dan sekaligus Engkau roti hidup bagi kami. Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kau membawa kami di dalam kemuliaan-Mu. Kau memberikan kepada kami jubah kebenaran sebagai pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Bukalah pintu mulut perkataan anak ini, sehingga boleh menyampaikan sungguh pesan dari-Mu. Terima kasih Roh Kudus, inilah acara-Mu. Tuhan Yesus, inilah acara-Mu. Kau yang memberikan kepada kami sehidangan dengan Raja. Kau yang menyediakan hidangan Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Makasih Erik. Ya Pak Erik harus jalannya. Ya, sudah berkati. Sorry. Ya, Shalom. Shalom. Oh, udah kayak di Shalom ya, nggak kelihatan. Shalom, puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Kita sedang membicarakan betapa feedback gimana nih? Betapa kita punya Yesus yang yang mulia, yang Bapak sudah nyatakan sendiri, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan ini Bapak yang membuat dia terang, mukanya wajahnya terang, bersinar-sinar. Ya, Yohanes, Petrus, Yakobus, Yohanes lihat itu. Nanti belakangan Yohanes juga di kitab Wahyu juga lihat. Dan perubahan itu, apa tuh namanya tuh, metamorfosa ya, dari ulet sampai jadi kupu-kupu berubah. Itu waktu kita di dalam dia. Itu adalah kita sendiri saudara ya. Artinya gini, waktu Yesus mati di kayu salib, 6 jam tergantung di kayu salib, dia nggak perlu lakukan itu untuk tambah mulia, benar kan? Benar kan? Ya, nggak perlu kan? Yesus sudah selama-lamanya mulia di surga, benar kan? Ya, dia duduk di sebelah kanan Allah atau bersama dengan Bapaknya selama-lamanya. Nggak kurang dikasihi, nggak bilang kalau lu mati buat Marco, saya lebih mengasihi enggak? Ya, dia nggak kekurangan apa-apa. Tapi ketika dia turun menyediakan kematian buat kita, tadi seperti kita katakan, kita bisa lepas dari hukum Taurat, saudara ya. Jadi ini bukan suatu hal yang kalau kita ulang-ulang, bukan kok nggak percaya, bukan ya. Ini serius, ya, supaya dia menyediakan kita punya kematian, ya. Karena suami lama kita nggak mungkin lepasin kita. Namanya hukum Taurat, ya, nggak mungkin. Kecuali lewat kematian, sama-sama katakan kematian. Kurang kencang, kematian. Ya, dan Kristus menyediakan kematian buat kita. Sebagai kita, kasih tahu kiri kanan, sebagai saya gitu. Ya, bukan hanya untuk kita, ya. Memang untuk kita.
memang untuk kita, tetapi sebagai kita. Dia sendiri, sama-sama kalian dia sendiri. Ya, bukan diwakilkan. Kalau hanya untuk kita, mungkin dia bisa wakilin sama siapa? Mikael, turun. Ya, untuk mereka kerjain lah. Ya, satu malaikat lawan berapa juga? Kita baca di Alkitab, beribu-ribu orang, puluhan ribu orang tergeletak semua lawan satu malaikat. Ya, tetapi kalau dia sendiri, karena hanya dia yang bisa, I am dan I am, ya, hanya dia yang bisa menjadi apapun yang dia mau, menjadi saudara dan saya, sebagai saudara dan saya. Apa? Kaum manusia, kita dengar di tempat ini ya, sebagai manusia, dia menyediakan fasilitas buat kita, dirinya sendiri, supaya kita mati bersama dia, bisa punya kematian, ya, sehingga kita bisa lepas dari kutuk, lepas dari semua yang nggak bisa kita lepas. Kenapa? Kita keturunan ada, bawa kutuk kemana-mana. Ya, kenapa? Semua orang mati. Tapi puji Tuhan, dia datang melalui kematian, dia benci kematian. Ya, maut adalah musuh yang terakhir, dikatakan musuh, sama-sama katakan musuh. Ya, musuh ya. Penyakit berarti musuhnya Tuhan nggak? Musuh. Ya, musuh. Dan dia menjadikan dirinya lawan, dan musuh-musuh itu pasti kalah, dan memang sudah kalah. Amin. Ya, sudah kalah dengan kematian Kaisar. Dan saudara bersama-sama dia bangkit dan naik duduk di tahta, dimuliakan, sama-sama katakan dimuliakan. Ya, jadi ini nggak ada. Nanti kita akan lihat ya, nggak ada double talk ya, nggak ada ya mudah-mudahan gitu, yang enggak, yang tidak, sebenarnya Cik Evelyn ya. Saya juga nggak sengaja kan, Cik Evelyn baca nggak tahu ya. Ya, bagaimana orang yang gagal terus gagal. Ya, kalau Tuhan angkat aja gitu kan. Ngomong-ngomong yang dibacakan tadi, kalau saya baca tanggalnya baru Agustus 2015, baru bulan lalu orang ini nulis press reportnya. Ya, jadi bukan sesuatu yang dulu kali, dia buat dia, iya buat sebelah sini tidak. Enggak. Ya, nanti kita akan lihat ya, bahwa Kristus itu adalah ya bagi semua janji Tuhan. Amin. Ya, dan dia sediakan itu buat kita. Kita sudah di dalam dia. Ya, waktu Tuhan nyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, ya, itu sebagai kita, sebagai manusia, saudara dan saya. Amin. Ya, jadi nggak ada sekali lagi nggak ada Tuhan itu sekaligus ya dan tidak. Nanti kita lihat ya. Dan kemuliaannya itu nanti kita lihat juga seperti apa. Ya, dan itu yang membuat kita itu bukan sekedar bertahan, tetapi rest. Beda loh ya. Ya, sabarin. Misalnya dulu ada orang bilang, dulu pernah nonton film silat, pernah nggak? Ya, dia udah apa-apain, terus di sini terus sabar. Ya, terus dia udah diapa-apain, dianiaya orang, diludahin apa, baca lagi sabar. Ya. Nah, ngomong-ngomong ada mamahnya dari teman saya dulu, sampai kenapa itu mamanya kayaknya stres gitu, bukan hanya stres, sakit jiwa lah kali ya, kurus kering ini. Wah, dia mengalami banyak penderitaan dari suaminya, maksudnya papahnya, ini teman saya, dan dia tuh begitu sabar. Bukan sabar yang kayak gitu loh, ya, maksudnya sabar makan roti itu bahasa saya tuh, hatinya digerogotin habis. Ya, tapi kita mau lihat hari ini bahwa Tuhan itu ngomong itu nggak ada koma gitu, nggak ada ya asal lu ya gini, enggak ya, karena kita punya fasilitas yang menggenapi semua tuntutannya. Ya, jadi kalau orang bilangnya perjanjian kan Pak, perjanjian kan dari pihak satu pihak dua. Jika pihak satu memenuhi semua tuntutan persyaratan, baru pihak dua boleh menerima
haknya, gitu kan? Ya enggak? Nah, terus disodorkanlah tuntutannya kepada kita. No. Ya, itu pasti bisa ya, bisa enggak. Banyakan enggaknya daripada iyanya bahkan. Enggak ada cerita kayak gitu. Ya, Kristus selesaikan semua. Ya. Nah, kita udah lihat ya bahwa hanya ada tinggal Yesus, hanya tinggal grace. Dan itu bukan gitu ya, tinggal gitu doang Pak, dikit banget, enggak. Ini sangat-sangat wah, ya luar biasa, ya nggak ada batasnya, ya. Cuman gini, minggu lalu kita ya buat agak datar sedikit ya, di kitab di Injil Lukas, ya dimulai dengan imam kan, imam namanya Imam Zakaria, ya. Zakaria itu imam yang punya tugas masuk, ya, dan dia masuk ke ruang Maha Kudus, ketemu Tuhan, dan mestinya keluar mau pesan Tuhan dan memberkati, ya. Tetapi dia masuk, dia ketemu Gabriel, malaikat yang berkata kamu punya anak, dan dia tidak percaya, ya. Dan ini contoh bagus nih minggu lalu tuh. Saya cuma mau bilang gini aja, kalau kita lihat, saya udah tua, istri juga udah tua, kita udah tua semua malaikat, gitu ya kan? Kita udah tua dan istri saya udah mandul bertahun-tahun. Ya, jadi kalau masalah ini udah masalah kronis, udah nggak ada obatnya. Jadi ketika malaikat itu berkata, kamu akan restorasi, punya anak, namanya Grace, Yohanan, ya. Tuhan itu kasih karunia, itu nama artinya. Namanya Yohanes itu Tuhan itu kasih karunia. Tuhan itu Grace, Lord is Grace, ya. Itu mau keluar Grace, mulutnya bilang apa? Lu ngomong deh, gue gak percaya. Kira-kira gitu ngomongnya, ya. Lu ngomong aja, gue gak percaya. Cuman malaikat kasih jalan sama dia, kasih solusi. Karena Tuhan mau tujuannya mau tercapai. Ya udah, pokoknya kamu bisu. Imam keluar mewakili, imam ingat ya, imam besar itu mewakili Allah, mewakili umat, ya. Mewakili umat kepada Allah, ya, dan terima berkat Tuhan, mewakili dia Tuhan lihat umat tuh lihat imamnya. Gak bisa memberkati, ya. Tetapi di sisi lain Tuhan gak mau dia merusak dengan mulutnya sendiri. Malaikat ngomong enaknya aja, udah tua. Elizabeth sini, lu mah gak bakal bisa melahirkan kan, kita gak bisa melahirkan. Lu udah di USG kan, gak bisa kan? Itunya juga gak ada kan, kandungannya gak ada kan? Mungkin ya. Ya, ada kan? Ngomongan kayak gitu tuh gak akan keluar kalau dia bisu. Ya, Tuhan menghindari seperti itu. Jadi selama 9 bulan dia bisu, sampai anaknya lahir dan orang tanya, namanya siapa nih? Namanya Tuhan itu kasih karunia. Namanya Yohanes. Nggak ada nama yang kayak gitu, nggak mau tahu harus itu. Ya, dan umat tidak menerima berkat karena bisu. Tetapi akhir dari Lukas 24, ya kalau sudah baca kitab Lukas, Tuhan Yesus bawa murid-murid keluar jauh ke Betania, ya, dan dia mengedangkan tangannya memberkati. Amin. Ya sudah baca di Lukas nanti ya, itu minggu lalu juga supaya review aja ya. Dan saya cuma mau bilang, ya waktu Grace itu datang, yang hanya ada berkat dan berkat. Dan Tuhan sampai naik ke surga diangkat sama Bapaknya. Tetap tangannya ditulisnya firman Tuhan katakan di memberkati. Ya, berharga nggak? Mulia nggak? Buat saudara saya, amin. Halo, amin. Ya, semua menerima berkat kan? Ya, saudara, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, kita mau lihat bahwa kemuliaan seperti apa sekali lagi. Dan tidak ada print plan.
ya, tidak ada yang goyang, ya. Ini Pastor Tim bilang ini, to know His ways, jalan-jalannya, dan grace is more precious than gold, ya. Mengetahui jalan-jalannya dan kasih karunia lebih mulia daripada emas, ya, lebih mulia. Saudara, saudara dengar dari Tuhan, restorasi, cuma satu kata, ya. Karena Tuhan di dalam Yesaya 42 ayat 22 bilang gini, nggak ada yang bilang restore, kembalikanlah, nggak, ya. Dan Tuhan ngomong sekarang, ya. Nah, waktu kita tidak berkata yang buruk, yang membatalkan, ya, itu nggak mudah gitu ya. Nggak mudah, artinya gini, saya mau kasih lihat bahwa ada seorang di NCC, suaranya mesti masukin ya, masukkan ke rumah. Minggu lalu saya cuma cerita, cuman Pastor Matthew ini istrinya namanya Rachel, ya. Istrinya dia waktu dia married, dia 7 tahun gak punya anak. Married, pengen punya anak banyak, gak punya anak. Ya, dia sempat dia pikir Tuhan mati aja deh saya, gitu ya kan. Tapi suaminya bilang enggak, biar suami saya bisa kawin lagi. Ya, saya nggak tahu lah ya. Mungkin ibu-ibu yang lebih bisa punya perasaan bagaimana rasanya nggak bisa punya anak, nggak bisa hamil, mandul, ya. Tetapi waktu dia dengar, dia dengar kayak tadi itu ya, I'm righteous of God in Christ, ya. Dia buka Mazmur 139, ya, Tuhan yang buka kandungan orang, yang buat orang melahirkan, Tuhan yang meraju, Tuhan yang membuat orang, dia percaya suaminya, ya. Nah, ketika kehidupan Kristus itu datang, ya, ini ceritanya. Jadi ceritanya gini, ya, waktu ketika Tuhan memulihkan saudara dan saya, itu nggak ada yang bisa tahan, saudara, benar. Dan nggak ada yang bisa, satu manusia pun yang bisa merusakin lagi, ya. Dia sampai bilang gini, ya ini supaya kita tahu ya. Sampai Pastor Tim dapat kesaksian gini, dia punya anak 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4 anak. Dan dia harus ke dokter untuk apa? Untuk stop untuk stop aliran kehidupan dari Tuhan. Kalau nggak hamil terus, ya. Cuman nggak apa-apa ya, supaya kita nih tahu, ya, apa yang kita percaya itu lebih daripada emas, lebih mulia, ya. Supaya kita tahu, ya, orang tuh pikir masa sih percaya kayak gitu, terlalu di awan-awan lagi waktu itu. Saudara, itu iya dan mungkin, ya, nanti kita ada, tapi kita lihat dulu ya. Keluar nggak? Enggak ya. Kencang nanti di bawah. Ulang lagi ya. Bentar dulu. Suaranya kan? Kalau nggak pakai itu aja mic yang tadi, cabut aja. Nggak pakai mic aja, nyalain. Yang play, oh ya. Dia balik tuh, nggak apa-apa. Biarin deh, supaya kamu siap. Saudara, Tuhan bisa buka yang tidak ada jadi ada, yang mandul jadi ada. You love somebody and
Ini istrinya Rachel ya, Rachel Matthew. Ini istri. Bilang ini mati aja deh, biar bisa kawin lagi. Apakah Tuhan gagal? Akhirnya ya dia hibur istrinya ya, saya nggak kawin buat punya anak. We got married in November Dia lagi 1989. married We were 1999. waiting for a large family. Dia ingin punya Prior anak to banyak that, sebenarnya. in December we left for Cairo, Egypt. Dia bulan madu So ke the first day was Mesir. in the sense because we just having fun exploring the land, doing things together. The second Yeah, day was senang-senang. something else. So we decided to go and visit Pikir fertility ke doctor. dokter, ini dokter ginekolog ya. So I think he set the ratio of fertility pill for us to increase your Yang harus makan Kesuburan. kesuburan. Pernah kecelakaan naik sepeda nih. Jadi punya masalah tentang kandungan mungkin, jadi dia nggak punya harapan. And then we just understand, no more methods, no more formulas. Nggak ada metode, nggak ada formula. Your word says that if you have children, your word Tapi says Tuhan that katakan, kamu punya anak. Kamu kali dua, dan berlipat ganda. Dia bilang sama Adam dan Hawa. The third Jadi is kami coming. Then you know you find your parents start asking you, what are you yang mulai orang-orang ngomong, kapan punya anak, papanya kapan punya anak. Jadi stres dulu ya, pressure. So fed up, you ask questions like, where's all of this? Di mana Tuhan untuk kamu? Kan kita Yeah, percaya Dia. sorry, I can't give you. Jadi dia udah bilang, saya nggak bisa kasih mana. And then she said this, it really hurt me at that time. Ya, She says, dia udah frustasi. why don't you, I wish I died. So Dia that you bilang, can marry saya mati aja someone. deh. And that someone Kamu else mati, can give you. kawin lagi, sehingga bisa kasih anak. And that really, Itu hati dia hancur ya. really adamant and strong about it. I said, if I didn't have a child with you, I'll not have a child with you. Ya, dia yakinkan istrinya kalau punya anak dari orang And lain. we kind of, gave up hope many times. But I came to a point where there was so much of mixed messages, like, is it God's will? Maybe you're in sin, that's why you're not Yeah, having masih kids, mixed you know. tadi. I think I got so upset, I told the Lord, that's it. Straight into your word, every person in the Bible who asked for a child got a Setiap child. orang yang minta And anak I di think it kita was a kasih very anak. season or seasons where we started building ourselves up in God's word and we become strong, and when we really got built up in the word, I think that's when the devil really didn't have a chance anymore. Ya, dia menetapkan hati lebih dari firman. Setelah 7 tahun, lahir anaknya. We have 4 children. Empat anak sekarang. Oldest is Isabel. She was born in 1996. Setelah 7 tahun, 15 this year. orang And gede, that will be followed Isabel, by Shem, who is 10 Shem. years old. And Joel is 9. And then our last baby is 7 years old. That's Ariel. Looking back, 7 years that we waited for Isabel. If you were to ask me this question, regret it or take anything away from it, I'll say no. I really believe that it's taught us so much. Number one, it has taught us to stand on God's word. berdiri di atas firman. Lihat kiriman dari Tuhan. In the waiting process, we Dalam love waktu we have fun. tunggu, Third nikmati thing is aja, that I really believe it prepared me dan really believe. to rise up and be the head of the house. Ya, dia percaya I know there comes a punya point orang in gede. your life that you struggle to believe God's word, and you do that to listen well. And then there's like Chuck Yeager who goes through the sound barrier, and suddenly everything is an overflow, and it becomes so effortless. Effortless, tanpa usaha. Sudah nanti. In case we have another child, Jadi dia mesti ke dokter mesti lagi. it's enough. Now we enjoy the rest of our time together. Even now, I know that there's an anointing in my life for, to lay hands on children, for children.
done this, and I've Karena also kalau couples that I've married. beberapa ketemu kepada orang bisa lagi lalu. Today, many times over, when we sit at the dining table to have a meal, it's not like a color photo, of 4 beautiful children. So, you tell me God's word is not true, and I'm not going to believe that. My favorite son is actually Psalm 100, Pasti. that really ministered. Nggak betul. Nggak bisa ya bisa enggak. For you formed my inward parts. You covered me in my mother's womb. Pertama bentuk aku dalam kandungan ibu, lahir aku dalam kandungan ibu, saya akan memuji Tuhan. And that my Kalau soul knows very saya well. mengatakan dan amazing gitu ya. Amin saudara, ya. Jadi kemuliaan Tuhan itu nggak ada bentuk, ya. Cuman kita yang suka perintah, ya, tapi kita nggak mau di sini. Ya, jadi kemuliaan yang hilang itu kemuliaan yang Musa, ya. Dari 2 Korintus 3 saya bacakan ya. Kita ini pelayan-pelayan perjanjian baru. Katakan perjanjian baru. Ya, dengar. Kita lihat ya, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, ya. Hukum Taurat, 2 loh batu, ya. Pelayanan kematian. Ya, jangan salah paham, ya, bahwa hukum Taurat itu kudus, benar, adil. Tetapi disebut pelayanan kematian. Kenapa? Karena tidak ada satu seorang pun yang kudus, benar, adil, sehingga selalu dihukum, ya. Namun demikian kemuliaan Allah yang menyertainya waktu ia diberikan, sama-sama katakan ia diberikan. Ya, diberikan. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, ya. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang. Ya, udah beda nih, supaya kita lebih jelas lagi ya. Datang. Sama sekali lagi kata datang. Ya, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang yang tidak dapat tahan menahannya. Ya. Nanti kita akan lihat ya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ya. Pelayanan kematian dengan pelayanan roh. Sama-sama kata pelayanan roh. Ya. Pelayanan kematian diukir di atas batu. Ada kemuliaannya, ada. Kemuliaannya itu pudar, sama-sama katakan pudar. Ya, jadi waktu Musa ketemu Tuhan, ya, wajahnya bersayap, kan benar nggak? Kenapa? Karena Tuhan itu berikan dia hukum Taurat, ya, dua law, ya. Dia turun, wajahnya bersinar. Tapi sinarnya makin lama makin hilang, ya. Ayat 13 dari 2 Korintus 3 sudah bisa cek, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara. Ya. Artinya saudara yang mempunyai pelayanan roh itu kemuliaannya sementara enggak? Enggak. Ya, kemuliaan Kristus kekal selama-lama. Itulah yang sedang kita nih dari 2 minggu lalu terus kita lihat bahwa waktu Tuhan dimuliakan di gunung kemuliaan, wajahnya bercahaya, ya, seperti terang matahari, dan jubahnya itu putih bersih, bersinar-sinar, jubah kebenaran. Dan saudara, itulah saudara dan saya karena kita di dalam Kristus. Amin. Amin. Ya, ini tuh gini. Tuhan udah bandingin antara pelayanan kematian dengan pelayanan roh. Dengan pekerjaan daging, ya, pekerjaan upaya diri, performance diri dengan buah roh. Ya, jadi saudara kita nggak double talk nih sekarang. Ya, kita dibawa kasih karunia itu pelayanan roh. Sama-sama dengan roh Kudus, ya. Gak perlu, gak kudu roh itu mengajarkan hukum Taurat. Belajar aja. Para filsafat
para motivator bisa kasih tahu. Nggak perlu Roh Kudus. Tapi waktu saudara dan saya mengerti pelayanan Kristus buat kita, ya, saudara ciptaan baru, saudara di dalam Kristus, saudara sudah diselamatkan, saudara punya hidup yang kekal. Itu roh, ya, itu roh. Dan kemuliaannya selama-lamanya, ya. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Nah, gitu. Ya, I'm the righteousness of God in Christ. Saudara punya kebenaran Tuhan, memimpin kepada kebenaran Kristus. Kristus adalah benar yang membuat orang-orang berdosa menjadi benar. Amin. Ya, enggak boleh gimana. Tuhan yang bilang, sudah ada pelayanan kematian, ada pelayanan roh. Dan kalau pelayanan roh, hidup yang kekal selama-lamanya. Ya, nggak mau pilih yang lain. Rasul Paulus bilang gini, pelayanan hukum Taurat, dia udah lakukan sampai yang paling kencang, sampai dia mempunyai license to kill, untuk membunuh orang-orang Kristen. Ya, sebagai ahli Taurat dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Dia lulusan terbaik Gamaliel. Dia masih muda dan dia mempunyai jabatan yang tinggi. Ya, sorry ya, dia bukan sorry deh, nggak perlu sorry ya, nggak perlu sorry. Dia bilang semua yang dulu kau anggap keuntungan, kau anggap sampah. Iya kan? Sampah. Karena pengenalanku akan Kristus lebih mulia. Sampah, bahasa Inggrisnya juga dung, tai. Dia bilang sampai tai. Ya, ini bukan main-main ya. Karena kalau orang masih mau cari kemuliaan dari upaya dirinya, dari usaha dirinya, ujungnya cuma Paulus bilang ini, dengan kacamata grace ya, apa yang dulu kau lihat mulia, aku orang keturunan Benyamin, hari ke-8 sunat, aku tidak bercela dalam ini, dalam itu, semuanya itu dah tai. Karena pengenalanku akan Kristus lebih mulia. Ya, saudara, sekarang nih gampangnya jadi gini, simpelnya. Kalau ada 2 piring makanan, di sini sepiring tai kambing, di sini sepiring pig. Mika pilih yang mana? You don't say kayaknya. Ya. Sorry ya, hukum Tauratnya bukan tai ya saudara ya. Tetapi dikatakan pelayanan itu membawa kematian, yang diri dia itu. Jadi manusia itu akhirnya jadi makan di bawah kutuk terus, ya. Dan itulah disebutnya memang bina ya. Jadi ada kemuliaannya, ada. Kemuliaan apa? Kemuliaan manusia. Makanya kalau saudara teliti di Alkitab, ada yang disebut Injil manusia ada di Galatia, ya. Injil manusia, ya. Kasih karunia dunia, ya. Jadi pengetahuan dunia sampah dibanding kemuliaan. Ya, jadi nggak ada bandingnya. Maksudnya poinnya cuma mau bilang gitu aja ya. Nah, malahan segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya tadi, ya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya. Jadi saudara, kenapa kita terus dengar ya, kita terus sampaikan ya? Karena kenyataannya nggak bisa dicampur gitu, maksud saya. Ya, karena kalau maaf ya, tai kambing tadi saya pungut aja satu loh ya, cuma satu. Saya masukin ke stik itu, si Mika nggak mau makan pasti.
Udah nggak mau ada mau nggak, Mik? Ya nggak ada tainya lagi, buangnya dikit separuh gitu. Ya kecuali lapar banget kan. Ya nggak bisa. Pak Paulus yang bilang ya, Paulus. Kita juga belajar ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Memang oleh Kristus juga kita nggak bisa nih ngelepasin. Lu tau nggak? Gua nih sekolah paling tinggi, sekolah yang paling bagus, IPB, tau nggak? S1, S2. Nah, misalnya gitu ya kan? Gampang nggak gampang gitu ya kan? Ya. Kalau gitu masih sekolah Pak? Bukan. Ya, sekolah yang tinggi. Tapi jangan andalkan itu. Itu kita bawa di bawah kasih karunia. Ya. Aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah tai. Ya, supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Nah, ini yang jadi mungkin dibilang sulit, tapi nggak sulit sebenarnya ya, karena gampang. Cuma percaya doang, cuma lihat doang. Kayak tadi Pastor Matthew, lu suruh ngapain? Dalam nunggu, rest, nikmati, ya nikmati. Sebenarnya gampang kan? Tapi memang susah buat manusia. Ya, Mbak Igris gampang. Oleh Kristus. Untuk memperoleh Kristus. Sama-sama kan untuk memperoleh Kristus. Ya, Jerry bilang, ya tadi ya, untuk memperoleh I am righteousness of God in Christ. Dosa saya diampuni, past, present, future. Ya, kayaknya kok susah. Padahal gampang ya. Ya, kalau kita mulai itu semua, segalanya ditambahkan dan nggak ada yang bisa rem lagi. Kehidupan Kristus itu, ya udah nggak bisa direm. Ya, Pastor Ben bilang ini, saya senang juga tuh, Pastor Matthew mau ngerem kehidupan di dalam kandungan istrinya mesti ke dokter. Artinya gini, saudara waktu Tuhan udah ngasih nggak bisa rem, bisa anaknya 12 itu kalau dia dijamin aja. Nggak ada yang bisa rem. Tamatnya, waktu saudara dipulihkan, diberkati. Ya bacain di Alkitab. Waktu Yusuf dijadikan raja, udah di sini. Maka Yusuf menjadi raja di Mesir. Kemudian 7 tahun kemudian dia jadi miskin lagi. Ada yang kayak gitu nggak? Ya, waktu Ayub dipulihkan, ya 2 kali lipat. Maka 40 tahun kemudian dia jadi miskin lagi gitu. Nggak ada. Ya nggak ada. Karena apa? Karena kehidupan Kristus ya. Untuk memperoleh Kristus. Jadi simpel sebenarnya. Untuk memperoleh Kristus, ya kita lihat, kita mesti cakap, bisa membedakan. Firman Tuhan bilang ini, cakap memisahkan, divided the word. Ya, mana yang pelayanan kematian? Ya, upaya diri, daging, mana yang pelayanan roh? Sepenuhnya Tuhan Yesus. Ya, itu yang kita lihat ya. Lanjut. Ya, jadi pelayanan penghukuman itu kuda, ya. Pelayanan kemuliaan itu grace, itu roh. Ya. Satu, pelayanan kemuliaan itu doxa, Kristus, sifatnya kekal. Sama-sama katakan kekal. Ya. Tuhan benar membuat orang-orang berdosa benar. Kebenaran. Ini kan di sini kan betapa mulia ini pelayanan yang memimpin orang kepada kebenaran. Jadi cocok, klop ya. Di sini saya suka bilang begitu akuratnya Tuhan itu semua. Ya, begitu cocoknya. Ya, sebenarnya nggak ada alasan buat kita juga untuk berkata apa iya apa enggak. Gitu. Kalau kita nantikan aja dengan res. Ya. Masih nyari lagi gitu. Saya sekali lagi yang tadi mungkin yang belum datang. Sekali lagi ya. Jadi hancur, pecah belah, ya.
Dia Tuhan restore. Tahun-tahun yang hilang, yang berantakan di masa lalu, hubungan-hubungan yang rusak, impian-impian yang udah nggak mungkin lah, ya, yang semuanya sudah mati, bisa bangkit hidup di bawah kaki I've got good news for you. yang bangkit dari maut. And He's getting Yeah. ready to bless you. Tuhan udah gulung baju, kepencet ya terus. Ya tadi udah lihat ya, ya apa dilihat juga deh, kabel ini ya, sayang. Tuhan udah gulung baju, siap kerja buat saudara dan saya. Ya, benar-benar ini. Saya juga nanya, soalnya kayak ibu nanya, saya nanya. Ya, Tuhan cuma bilang, restore. Kamu bilang restore. I've got good news for you. Saya punya kabar baik. He's rolling up his sleeves. Ya, Tuhan udah gulung baju, Getting ready siap kerja. to bless you. Untuk memberkati saudara. Greater in 2015. Ya, This year is the year of His restoration. Everything Amen. that was robbed, Yang dicuri, yang cheated, dibohongin, yang taken ditipu from you, big man, Diambil devil, dari manusia atau God will iblis, restore. Tuhan yang restore. Bukan iblis yang restore, bukan manusia yang restore. Dulu kita bilang, iblis kembalikan apa yang kau curi. Bukan, Tuhan. Lord restore. Tuhan The years, the wasted years, restore to you your soul. Alright, that includes a broken heart. He will restore to you your health and heal you of your chronic wounds and conditions. ini When man restores, it's never the same. nggak bisa sama kalau manusia. That's the original. Seperti Something asli. is gone. When you repair, they just said, Ada yang it's hilang. not the same as original. You look carefully, the stitching is out. Ya, You know, but when God restores, it's always greater in quality lebih besar dan kualitas quantity. dan kuantitas. Makanya waktu saudara disembuhkan, saudara bukan sembuh biasa, bukan, tapi dapat extremely health. Langsing, kuat, seger. God can restore. Stop saying restore. Restore. Amen. Say it. Restore. The Lord restore. Ya. Amin. Ya. Makanya restore. Res aja. Kita orasi terkatakan restore. Amin ya. Bukan dari manusia atau dari pencuri, apalagi iblis. Enggak. Ya. Supaya jangan salah mulut nih kita nih. Wah tuh si itu tuh si A tuh sudah nyuri gua, dia dulu nipu gua 40 juta. Kembalikan, dia harus kembalikan Tuhan. Dia harus kembalikan biar dia si mimpi Tuhan, biar dia tuh biar dia kembalikan. Ya nggak salah sih dia kembalikan kalau minjem uang saudara ya kan. Cuma maksudnya bukan itu. Ya. Kalau dia cuma kembalikan berapa? Kalau dia utang 40 juta. Ya 40. Malahan dibilang gini, cuma ada 10 Pak Melki, 10 aja lah ya. Ya udahlah. Ya. Bukan itu. Apalagi iblis. Hai iblis ganti. Iblis gua dulu anu kering gua. Mau diperes dengan air ya. Dia udah di mana? Kenapa Tuhan mau restore? Itulah salah. Ya, dia turun spesial buat saudara sebagai saudara dan saya. Dia bawa kita di dalam kemuliaannya, amin. Ya, kemuliaannya. Nggak kurang lebih, ya, nggak bisa lebih lagi soalnya. Tetapi Tuhan sendiri yang akan sangat jauh lebih baik dalam kualitas dan kuantitas. Ya, jauh lebih baik sama kata sangat jauh lebih baik. Ya, sangat jauh. Apa ya, apa enggak?
Kalau nggak gimana kan? Tanggung jawab sama lagi. Kita baca. Mengapa dalam Kristus hanya ada ya bagi semua jadi apa? Ya, kita mesti punya landasan Alkitab yang benar-benar solid. Kenapa? Ya, Paulus bilang nih, ya sama jemaat di Korintus. Ya, waktu dia mau ke Makedonia, dia bilang nanti saya mau balik ke Makedonia terus balik ke Yudea. Orang bilang ini, Paulus ngomongnya dia sendiri nih. Ya, tapi Paulus bilang ini. Jadi, apakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau apakah adakah aku membuat rencanaku menurut keinginanku sendiri? Sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak. Paulus cuma mau bilang ini, dalam pelayanan roh. Roh itu hanya katakan iya. Enggak ragu-ragu, lempeng. Bisa iya, bisa enggak? Iya. Demi Allah yang setia. Karena dia berani ngomong gitu, kenapa? Karena dia dengar benar. Ya. Janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Bukan bisa ya, bisa enggak. Nanti kita baca ya. Karena saya bacakan dulu. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Yesus Kristus anak Allah. Bukan gini, Yesus Kristus ya, Yesus Kristus tidak, Yesus Kristus ya, Yesus Kristus tidak. Yesus Kristus bisa ya, bisa tidak. Sekarang lagi moodnya baik ya, besok tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya, katakan. Ada ya. Amin. Kristus, salam. Ya, hanya ada ya. Tulis, ya, saya nggak mau roba-roba. Sebab Kristus adalah ya, kita baca sama-sama aja. 3-4. Kristus adalah ya bagi semua yang Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Iya juga Tuhan. Ya, iya dan amin. Sungguh benar Tuhan. Iya, amin. Sungguh benar, begitu. Setuju. Amin. Kristus adalah ya bagi semua. Kenapa saudara Kristus bisa bilang gitu? Karena semua syarat ketentuannya, ketuntutannya, semua sudah dipenuhi sebagai saudara dan saya. Dipenuhi. Ya. Jadi bukan serampangan gitu kan, ya. Perhatikan, ini bukan soal nggak ada serampangan. Ya, asal-asalan, anggap ringan. Ya deh, gua kesana deh. Ya gua kesini. Kumaha kayak kumaha, bukan? Ya, kumaha kayak weleh. Bukan, itu nggak pasti. Pulang kayak kumaha kayak. Nah, gimana lah gitu ya orang Sunda suka gitu ya. Atau coba-coba, ya kita coba deh. Ya kita cobalah. Nanti kalau nggak berhasil ya tutup lah. Ya. Apakah kita masih ada kayak begitu? Ada saudara kadang-kadang. Saya kadang-kadang itu yang menyerang. Saya cuma mau bilang itu. Sekarang ini yang kita dengar, yang kita baca, ya Rasul Paulus katakan tidak serentak ya dan tidak. Ya, pelin-pelan. Paulus, wah kata Roh Kudus, kita mesti ke Makedonia. Nggak jadi. Ini Roh Kudus lah. Ya, bisa ya, bisa tidak. Saudara, tahun restorasi. Amin. Ya, restorasi Yesus. Mana orang pengen lihat, tinggali, ya kan? Kalau liatin, mungkin lah. Kayak kalau udah berhasil baru saya percaya Pak Melki. Ya, lain lagi. Ya. Nggak begitu. Ya. Jadi in him was yes. Nah, saudara pakai kata was. Karena sudah tadi. Ya,
di dalam Kristus 2000 tahun lalu dia tergantung di kayu salib, sudah selesai. Untuk kemuliaan saudara dan saya, untuk kesembuhan saudara dan saya, untuk supply, untuk penyediaan saudara dan saya, untuk keberhasilan saudara dan saya. Nanti kita lihat semua 2000 tahun lalu sudah disediakan buat saudara dan saya. Jadi segenap janji Tuhan ini adalah iya. Kita katakan amin. Hanya janji, Pak. Ya, orang teman saya bilang gini, lu apa spiritual tanpa susah. Spiritual tanpa susah. Nggak ngerti, orang Kristen pendeta. Ya saya balikin aja, Pak, kalau kasih tahu saya, apa tuh spiritual dengan susah? Tolong rilis. Tolong. Ya, kita nggak double talk. Nanti dia bilang, saudara tahu nggak? Saudara, Yesus telah menanggung penyakitmu. Bilu Yesus telah menyembuhkan. Amin, saudara, amin. Besok dia khotbah, minggu depan beda lagi. Dia bilang gini, saudara, Tuhan udah kasih penyakit karena sakit itu dari Tuhan supaya saudara belajar sabar. Terus kita yang benar gitu. Jadi Tuhan kasih sakit atau kasih nggak sakit nih? Ngomong-ngomong, Mika juga komplain, protes. Saya bilang gini, kita ini orang sakit semua yang butuh dokter. Pernah kita ngomong gitu kan? Dia aja nanya, kita sakit semua gimana nih? Katanya kita sembuh. Bukan. Ini term, ya, ini pernyataan membutuhkan yang jadi highlight gitu. Sampai kapanpun kita membutuhkan Yesus, amin. Ya, seperti orang sakit butuh dokter. Kalau nggak sakit ngapain ke dokter gitu. Kecuali dokternya saudara kita yang udah mengunjungin gitu ya. Tapi maksudnya begitu. Selama kita di bawah kasih karunia, selama itu saya saudara membutuhkan bergantung sepenuhnya pada Kristus. Amin. Ya, seperti orang sakit butuh dokter. Seperti ikan butuh air. Ya. Bergantung penuh. Pak, bergantung kita kerja juga dong Pak, kita yang pegangan. Enggak, Tuhan yang pegangin, tenang. Enggak double talk. Ya, enggak pelin-pelan. Enggak ngomong kesini entar kesini, enggak. Sudah selesai. Ya. Tidak, bukanlah ya dan tidak, tetapi in him was yes. Ya, sudah. Katakan sudah. Ya, jadi iya-nya itu ya kita kerjain sama-sama lah Mel. Misalnya aku dibagi kita kerjain sama-sama deh. Wah bisa gagal nggak? Ya coba deh kalau lu ikutin gua aja. Enggak. Sudah. Ya. Hanya percaya. Nah, ini lagu When You Believe ya. Waktu Musa orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan cuma bilang gini, jangan takut, berdiri saja, lihat, watch. The Lord rescue you today, hari ini, ya. Bagaimana Tuhan selamatkan kau hari ini? Mesir yang kamu lihat hari ini, nggak akan kau lihat lagi untuk selama-lamanya, ya. Never be seen again. Tadi lihat penyakit, kemiskinan, kegagalan, apapun, ya. Nanti kita restore, kita lihat lagi ya, apa semua itu, nggak perlu lihat lagi di depan kata Tuhan, ya. The Lord Himself. Sama-sama katakan himself. Ya, ini urusannya jadi penting nih karena dia sendiri. Ya, sendiri. Nggak dan titip-titip. Turun dari surga. Ya. Will fight for you. Ya. Ini gambaran orang Israel keluar dari Mesir, kita tahu gambaran bahwa Tuhan fight semua untuk orang Israel under grace. Ya. Volumenya ini bisa. In our hearts a hopeful
In this time of fear, when there's someone who's there, won't seem like a summer to swiftly flow away. Kalau masih katakan just stay calm. I'm standing here, and hearts so full I can't explain. Seeking faith and speaking words I never Kita yang thought begitu I'd nikmatnya aja. say. But can we live it all when you Gak ada yang bisa bebaskan orang Israel dari Mesir kalau bukan Tuhan. Mas harus tahu diri kita. Hanya kita kasihkan dia Tuhan. Dibawa terbang di atas sayap Raja Wali. Coba memuji Adonai aja ya. Amin. Kita mulai mujizat setelah kita tetap percaya, amin. Ya, ini apa saja yang restorasi Tuhan di 2015 ini? Yang 2 ayat 25 tadi kita sudah dengarkan. Aku akan memulihkan tahun-tahun yang dimakan oleh belalang-belalang, tempat pindahan semua. Ya, tahun-tahun yang hilang. Katakan tahun-tahun yang hilang. Tahun-tahun yang hilang. Ya, Pak, saya udah tua. Sekarang bilang saya udah tua, saya udah tua. Aduh, mana bisa punya, mana mungkin? Gimana caranya coba mereka? Ya, Tuhan nggak mau dengar. Tutup mulutnya. Mazmur 23 ayat 3. 23 ayat 3. Ya, aku akan menyegarkan jiwamu. Aku akan restore your soul. Ya, jiwa kita direstore. Ya, semoga semua baik-baik saja, kata Petrus ya kan, bahwa roh milikmu semua baik seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, Tuhan pulihkan dulu. Dia rubah dulu cara berpikir kita. Di hati kita percaya. Dia restore jiwa kita. Sambil nunggu, ternyata dia pengen kita itu menikmati dia. Suka cintanya. Ketika Tuhan restore, nggak bisa roba lagi, nggak bisa kita balik lagi, nggak bisa. Ya, Yeremia 30 ayat 17, dia akan dari penyakit atau masalah kronis, wounds, luka-luka yang sudah nggak mungkin. Ya, dari malu kehormatan 2 kali ganda. Restorasi dia, bukan dari manusia. Nah, ini yang kayak gini, saya berdiri di sini, kita dengar sama-sama. Ini emang nggak bisa manusia.
Dan nggak bisa siapapun selain Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan itu kepada kita melalui Pastor Prince, ya, dia tuh udah begini. Saya ngomong nggak bisa saya bantuin sedikit, ke saya juga nggak bisa. Selain hanya Tuhan. Jadi kalau udah bilang His restoration, itu saudara percaya sesuatu yang levelnya sangat lebih sangat daripada kita yang bayangkan. Ya. Nggak ada double talk ya, nggak ada roba-roba. Karena persyaratannya semua sudah dipenuhi oleh Tuhan. Ya, Firman Tuhan bilang ini dalam Ulangan 28 ya, kita dengar ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi ada segala. Kenapa kita sekarang orang Kristen di bawah kasih karunia tidak takut kata dengan kata segala perintah? Karena kita tahu bukan kita, karena Yesus sudah selesai. Amin. Ya. Dan karena segala perintah dan ketetapan setia, maka janjinya Pak, aku akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Ya, God, your God will place you on high above all the nation of the world. Ya, saudara, mulianya benar-benar tinggi nih. Ya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, ada jikanya kan? All this blessing shall come upon you. Saudara ini bawa berkat kemana-mana, di atas kepala kita. Ya, makanya tadi kesaksian tuh bilang gitu. Saya nggak pernah ini. Tapi waktu dikasih nggak bisa juga. Ya, tetapi berkat Tuhan di atas. Ya, kemana-mana. Ya, dan overtake you. Jadi sering kali saya bilang di sini, berkat itu kejar kita, nyusul kita, tabrak kita. Nggak mungkin lolos, saudara. Ya, saudara saya pas sampai bilang, Rachel hamil lagi. kata Mas Sabrin, itu si Rachel hamil lagi, saya nggak pernah lihat tahun-tahun akhir tahun ini, nggak pernah lihat dia nggak hamil. Ini anak keberapa ya? Tanya istrinya kan. Anak keempat. Saya pikir anak ketiga. Nggak bisa diraih, saudara. Dan itu Tuhan. Ya, jadi gini Bapak. Tuhan jadi persyaratannya dia genapi semua. Sudah tinggal terima, percaya, dan waktu sudah terima nggak bisa direm, saudara. Ya, apa aja? Persyaratan semua tuntutan beres, maka diberkati Tuhan. Ulangan 28 ayat 3 sampai 14. Tadi ayat satunya ya. Di kota dan di ladang sudah diberkati, di rumah tangga, di tempat kerja. Buah kandungan, artinya apa? Buah kandungan. Ya, nggak ada yang mandul. Tinggal minta aja anak-anak, dan juga hasil bumi. Ya, nggak ada yang mandul, tangannya nggak ada yang kering. Kerjaannya, ya, marketing apa semua nggak ada yang mandul. Ternaknya semua tidak mandul. Piara kambing, piara ini, piara bisnis A, bisnis B, jual mobil, Pak ini. Kok banyaknya terus, duitnya ada datang, ya? Bakulnya, donatnya, bisnis, pekerjaan, apa yang dipegang, ya? Saya nggak ada yang komputer doang Pak, nggak ada kambing-kambingnya Pak, nggak apa-apa. Tokonya diberkati, ya? Bakulnya, tokonya, adonannya, apa yang kita pegang pakai tangan, ya? Sekarang komputer. Masuk, keluar, ya? Di mana-mana berkat, baik masuk rumah, keluar rumah. Musuh-musuh terpukul kalah, iblis tidak bisa apa-apa, penyakit maut musuh Tuhan, saudara. Banyakan ini loh, nanti masuk angin, nanti ini nggak ada. Ingat aja gitu, penyakit itu musuh Tuhan, maut itu musuh Tuhan, dan sudah dikalahkan. Saudara takut kayak gini? Penyakit bisa apa-apa? Enggak, musuh Tuhan. Buktinya apa nanti? Ya buktinya lihat aja, kemana-mana Tuhan jalan, ketemu orang sakit sembuhkan kan?
jangan dibolak-balik. Jangan dibilang, enggak, nanti Tuhan kasih penyakit dari Tuhan, ketahuan dari Tuhan, ini dari Tuhan. No way. Ya, enggak. Saudara, semakin lama kita semakin lihat ya, musuh-musuh terpukul kalah. Ya, bisa menang sekali-sekali, Pak. Nggak bisa. Berkat atas kita, upon you. Nah ini yang tadi mengejar kita, menyusul kita, tabrak kita di mana-mana. Ya, ketika Kristus itu segalanya dalam kehidupan. Dimanapun kita berada, dimanapun, apapun, pokoknya saudara itu, ya Kristus itu, kemuliaan Kristus ada di dalam saudara. Ya, berkat atas kita, bukannya barang yang hebat, bukan, karena ada saudara, usaha bisnis dimanapun, ya, memberi pinjaman, jadi kepala, naik bukan turun, bukan minjem, pinjam duit dong, habis duit nih, enggak, saudara kasih pinjaman, ya. Terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Terakhir, ya, di Mesir mereka harus bongkok. Enakan juga di Mesir, makan ikan, makan timun, makan semangka, bayam pre, bawang merah, bawang putih, dengan cuma-cuma. Mereka ngomongnya gitu loh, ya, begitu ngomongnya, ngeluhnya. Padahal itu matahari tulang. Dia bilang cuma-cuma, mereka budak 400 tahun. Ngomongan apa kayak gitu? Ya, saya pikir tapi Tuhan ada ikan Tuhan. Kenapa ikan juga? Iya, waktu darah air singalnya itu jadi darah, ikan mati semua. Kenapa? Ya, orang Mesir itu itulah makanannya. Ya, bukan darah Kristus. Nah, tapi waktu 12 pengintai masuk, dia bilang gini, saya ketemu anggur di kandar kedua, buah 5, buah ara. Ya, mereka motifnya juga berdiri. Kenapa? Karena digantung. Buah ara, buah 5. Berlimpah susu dan madu. Ya, itu semua apa? Kristus. Ya, kita nggak lagi bilang Tuhan mana Tuhan, belum. Pukul lagi Tuhan, pukul lagi, ampun. Bukan. Saya beri perkataan, Kristus adalah kesembuhan saya. Sama-sama katakan Kristus adalah kesembuhan saya. Kristus adalah kesehatan saya. Ya, Kristus adalah supply saya. Ya, Kristus adalah penyedia saya. Kristus adalah kekayaan saya. Amin. Ya, Kristus segalanya adalah iya. Ya, nggak usah didebatin. Itu kata benda, kata kerja. Kristus bilang Kristus jadi ya juga boleh. Kristus hikmat saya. Kristus sukacita saya. Jadi kata kerja, jadi kata benda. Kadang-kadang orang komplain kayak gitu-gitu. Saya nggak peduli. Kristus itu segalanya buat saya. Kesetiaan Kristus, iman Kristus, ketaatan Kristus, segalanya. Dan itu adalah ya buat saudara. Nggak ada bentuk. Nggak ya buat dia, tidak buat dia. Tidak. Semuanya yang qualified. Hanya di dalam Kristus. Ya, jangan mau dibohongin lagi. Kita udah dengar, kita udah baca. Haleluya. Cuman katakan restorasi Tuhan. Sama-sama katakan restorasi Tuhan. Restorasi Tuhan. Restorasi Tuhan. Amin. Cuman katakan, jangan katakan yang sebaliknya. Kalau katakan sebaliknya karena dengar dari mana-mana. Mana lo nyenak, mana lo kayak, mana lo begini, mana lo berhasil, mana lo. Restorasi Tuhan. Amin. Ya, restorasi Tuhan sangat sederhana. Sangat sederhana. Kita berdoa. Bapak terima kasih karena kami tahu